Kita itu sebagai ojol, sebutnya aja ojol, berarti kita bekerja dengan sistem dan cara online. Artinya apa teman-teman? Kita itu selalu dihadapkan dengan situasi setiap hari, ya gitu. Kerjanya dinamis. Ya, cara kerja sistem online kan seperti itu, dinamis. Tidak bisa kita matok, kita tidak bisa mengharapkan yang hasilnya sama gitu-gitu aja. Pasti ada kalanya yang kita sebut ada naik turunnya, ada anyepnya, ada gagunya, ada gacornya. Maka istilah itu sering teman-teman sebut. Nah, dengan adanya itu, dengan keadaan yang udah kita ketahui selama ini kita ngojek, bahkan buat teman-teman atau kita semua yang bekerja di ojol ini pasti kan udah ngalamin bertahun-tahun, bukan sehari dua hari. Kenapa akun kita cenderung turunnya daripada stabilnya? Nah, kestabilan itulah yang harus kita cari, kita capai, kita pertahankan. Kenapa? Karena ini sumber satu-satunya penghasilan kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya pasti kita jalanin ya kan. Bahkan jam online pun, jam kerja pun kita bukannya yang sedikit teman-teman. Kalau boleh dibilang standar orang kerja itu, kalau standar orang kerja kan 7 sampai 8 jam normalnya. Kalau lebih dari itu ya lembur. Lembur pun kalau kerja di tempat perusahaan itu kan ada namanya lemburan. Nah, sebagaimana mestinya kita sebagai ojol ini dengan durasi jam kerja setinggi itu, pastinya kita nggak mau ya sia-sia kita di jalan terlalu lama tanpa mendapatkan hasil yang maksimal yang seperti kita harapkan. Oke lah, taruh hasilnya emang nggak selalu sama, tapi intinya kita tetap dapat penghasilan yang layak, yang baik setiap harinya. Nah, caranya apa? Yaitu kita mencapai kestabilan akun. Nah, kestabilan akun itu kita harus namanya banyak belajarnya, banyak menyerap ilmu, wawasan, entah dari manapun, entah dari konten saya, entah dari channel manapun yang memberikan edukasi. Ini loh begini-gini caranya supaya akun kita mendapatkan hasil yang baik, stabil, minimal masih dapat lah sekitar 200.000 atau paling pahit-pahitnya 150.000. Jangan sampai kita punya keadaan atau situasi kita di mana setiap harinya begitu-gitu aja, pendapatannya terlalu rendah, bahkan untuk mencapai 100.000 pun sulit ya teman-teman ya. Makanya dari itu di sini saya sebagai konten kreator yang berkecimpung di dunia tutorial Gojek khususnya, ya mohon maaf aja, saya bukan orang yang terbaik, terpintar, tercerdas dalam memberikan tutorial. Tapi seenggaknya di sini saya membantu, ya emang dasarnya saya nge-YouTube ini tujuannya ya mendapatkan pendapatan juga sama. Ya syukur-syukur YouTube saya atau konten saya bisa menghasilkan lebih dari saya jadi ojol gitu teman-teman. Jadi kenapa nggak ada salahnya ya, kenapa enggak gitu kan. Tapi di sisi lain saya juga turut membantu teman-teman, membagikan pengalaman saya saat saya dulu gagu. Itu saya ngalamin juga, bukan saya nggak pernah gagu. Makanya kenapa saya buat konten ini di 2 tahun belakangan ini dan berjalan 3 tahun buat ngebagiin semua. Begini loh caranya. Yang saya kasih itu ya emang 100% tidak mutlak, nggak absolut. Cuman dasar-dasarnya kurang lebih sama teman-teman ya. Insya Allah 90% itu berjalan dengan baik. Itu semua balik lagi niat, tekad, dan mental kita sebagai seorang driver ya. Kalau mental kita sudah kurang bagus, untuk menjalankan teknisnya pun akan kesulitan ya. Emang kalau ngomong begini gampang teman-teman ya. Ya gacor mah bebas lah, ngomong apa aja enak. Iya, gacor mah enak teman-teman ya. Makanya kenapa kalian yang masih akunnya belum mencapai kestabilan akun, terus belajar, terus berbenah diri, introspeksi diri, kesalahan-kesalahan yang
sering kita buat, teman-teman buat, bisa dihilangkan, bisa diminimalisir supaya nggak terulang kembali, supaya akun kita semakin terlihat prioritas diunggulkan oleh sistem servernya itu sendiri. Karena cara kerja sistem di Gojek itu yaitu mengedepankan membaca kinerja akun yang cenderung kelihatan baik, teman-teman ya. Baiknya itu bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan, atau hanya cakupan 3 bulan, tapi selama-lamanya. Selama mungkin kita bisa mempertahankan kestabilan akun kita, maka semakin menjadi unggulan akun kita, semakin baik kita mendapatkan hasil yang kita mau, teman-teman ya. Cuman satu, balik lagi ke diri kita, mampu nggak kita menjalankan pola dasar sebagaimana mestinya. Konten yang sering saya sampaikan itu dijalankan sekonsisten mungkin. Konsisten bukan berarti harus gitu-gitu aja. Konsisten saya itu bukan sebatas itu. Konsisten saya itu variatif, teman-teman ya. Bukan hanya harus on jam 6, enggak begitu. Konsisten itu ya kita konsisten untuk mendapatkan hasil yang maksimal di setiap harinya. Kalaupun ada penurunan, kita tahu bagaimana caranya nih kemarin saat turun. Nah, itulah yang kita pelajari. Itu yang kita ambil. Oh, kemarin begini loh caranya. Ya udah, kita terapkan lagi seperti itu berulang-ulang sampai benar-benar akun kita stabil selama mungkin. Balik lagi, cara kerja sistem itu dinamis, teman-teman. Jadi kita juga harus sedinamis itu. Jadi kita harus fokus, kita tanamkan, kita bentuk cara pikir kita. Yang paling utama, kita bekerja dengan sistem yang dinamis. Kita jangan ini begini, turun sedikit, kemarin gacor ya, hari ini kok enggak ya, gimana ceritanya ya, kok saya percuma dong konsisten begini-gini. Ya emang caranya kerjanya begitu, teman-teman ya. Sistem itu nggak punya hati, teman-teman. Artinya apa? Dia itu udah terprogram sedemikian rupa. Ya begitu cara kerjanya, nggak ada kompromi ya. Jadi di mereka atau sistem itu otomatis membaca akun-akun yang kinerjanya baik. Nah, balik lagi ke situ. Nah, selama kita jadi ojol, selama itu pula kita akan mengalami kondisi-kondisi atau situasi yang gitu-gitu terus, pasti akan selalu mengalami, teman-teman ya. Bahkan nih akun saya yang notabene mungkin kalian anggap masih cenderung stabil atau kelihatannya enak-enak aja, nggak begitu, teman-teman ya. Saya setiap hari juga ada mengalami namanya sulit juga. Sulitnya dalam hal apa? Mungkin standarnya beda. Kalau akun yang emang udah cenderung stabil seperti akun saya begini, kesulitan tetap ada ya. Kesulitan apa kendalanya? Misalkan di sini nih nggak bunyi beberapa menit. Nah, itu saya udah tahu harus kemana, harus ngapain. Nah, itu kenapa kita teman-teman harus banyak belajar menyerap ilmu dari manapun. Selama itu baik, ya udah tampung aja. Kalau emang itu nggak cocok, nggak bagus, ya tinggalin. Nggak perlu namanya menjelek-jelekan cara kamu ini, ya bohong lah, bullshit lah, nggak bekerja lah, omong kosong lah gitu. Ya terserah aja. Ini channel saya buat emang buat teman-teman yang emang buat mau belajar. Namanya orang mau belajar itu sisi negatifnya dibuang, kalau ada yang baiknya kita ambil, bukan ada negatifnya kita jadi permasalahkan buat mencari musuh, buat mencari kesalahan orang, supaya orang ini dibenci, supaya orang ini nggak laku, supaya orang ini channel ini nggak berkembang. Itu coba diperbaiki lagi, dipikirkan ulang. Saya membuat konten ini tujuannya udah baik. Kalau ada kalian dari beberapa kalian yang emang benci, tolong dipikirkan lagi, coba diluruskan lagi cara pikirnya. Kalau kalian mampu,
lebih hebat, lebih baik, lebih jago, sok silahkan kalian berbuat baik seperti apa yang udah saya kasih ke teman-teman. Silahkan aja kalau kalian emang merasa paling jago, paling baik, sok buat silahkan gitu teman-teman ya. Jadi jangan ini saya udah ngasih ilmu kebaikan, emang saya ngasih keburukan ya. Kalau emang ada salah-salah atau emang nggak cocok, nggak masuk di akal teman-teman, namanya kita punya sudut pandang yang berbeda ya nggak bisa disamain. Tapi bukan berarti kita menjadikan kesalahan orang ini dikulik-kulik, terus dimaki-maki, dijelek-jelekin di depan umum. Jadilah netizen atau berkomentar dengan etika yang baik. Kalaupun emang mau berkritik, saya selalu menerima kritik. Cuman kritiknya dengan bahasa yang enak gitu loh. Bukan bahasa dengan cacian gitu, kasar gitu. Yang belakang-belakang ini nih banyak kok yang kritik saya, cuman saya nggak respect nih ya. Mohon maaf aja, saya nggak respect kalau ada kata-kata yang kasar gitu, kasar gak pantas lah. Kritik itu, yang namanya kritik itu membangun. Kritik itu membangun, bukannya menjatuhkan gitu. Kalaupun emang nggak cocok ya udah tinggalin aja, nggak usah ditonton, nggak usah dicari kesalah-salahannya. Oke teman-teman ya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya hanya bisa membagikan pengalaman saya sebisa mungkin, semampu saya, apa yang saya udah pahami, apa yang udah saya cari, udah saya analisa. Ilmu saya beragam, dari manapun saya ambil ya, karena ilmu datang dari siapa dan dari manapun bisa kita petik. Itu aja teman-teman ya. Mau nyomot, mau ngambil, terserah kalian. Yang nggak suka dengan saya akan tetap lanjut dengan apa tujuan saya di YouTube ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.